Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pada pembahasan sebelumnya kita pernah membicarakan tentang biografi beliau. Nah, kitab itu adalah kitab Ushul Salasah, dan kami pernah mempelajari kitab ini dengan Ustadz Mufli Safitra Hafizahullah pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriyah. Oleh karena itu, kami juga akan memaparkan bagaimana isi kitab ini, dan tidak pernah ada dalam isi kitab ini sebuah kesesatan yang dimana digembor-gemborkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini merupakan pembawa ajaran sesat. Nah, kita akan coba membaca kitab ini. Kitab ini terbitan dari Pustaka Ibnu Umar. Teman-teman bisa membelinya, kitab kecil. Harganya paling cuman 15.000 ya. Dan ditulis dalam dua bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, kita akan coba baca kitab ini. Ushul Salasah li Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahab. Li Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahab. Ushul Salasah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'a masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya seorang muslim itu wajib mempelajari 4 perkara, 4 masalah. Al-ula al-ilmu. Yang pertama itu ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adilati. Yang pertama itu ilmu, yakni mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. As-saniyah, yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tadi. Setelah kita mempelajari ilmu, kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam, maka kita masuk ke tahap kedua, yaitu mengamalkannya. Setelah kita mengetahui ilmu, kita mengamalkannya. As-salisah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Setelah kita pelajari ilmu, kita amalkan, kita dakwakan, kita berikan ilmu itu kepada orang lain. Sebagaimana saya sudah mempelajari kitab Ushul Salasah bersama Ustadz Mufli Safitra, maka saya mengenalkan kitab ini kepada teman-teman follower saya atau subscriber saya. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru ala azafihi, bersabar di atasnya. Nah, tadi ada 4 kan kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa seorang muslim itu wajib mempelajari 4 masalah. Yang pertama itu ilmu, yakni mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Nah, ini mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam merupakan 3 pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Ini adalah 3 pertanyaan dalam kubur, alam kubur. Yang kedua, mengamalkannya. Setelah mengetahui ilmu, diamalkan. Yang ketiga, mendakwahkannya. Setelah diamalkan, didakwahkan. Yang keempat, baru bersabar di atasnya. Setelah kita dakwah kita ditentang, kita katakan ini syirik, nggak boleh, ini bid'ah, ini khurafat, kita ditentang, maka kita bersabar di atasnya. Ini adalah tingkatan dalam mempelajari 4 masalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, dalilnya itu Syekh membawakan Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kenapa dalilnya Quran surah Al-Asr? Dalil tentang mempelajari 4 masalah tadi.
Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjata ala khalqihi ila hazihi surah lakafathum." Dan tidaklah Allah jika menurunkan satu hujjah saja, yakni surat ini, kepada hamba-hambanya, maka itu sudah mencukupi. Kenapa demikian? Karena mempelajari 4 masalah tadi ada dalam Quran surat Al-Asr. Yang pertama, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dan agar tidak rugi itu gimana? Belajar, mempelajari ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilu, kecuali yang mengamalkannya dan mengajak kepada yang hak. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dan saling nasihat menasihati. Tadi innal insana lafi khusr, itu sesungguhnya manusia dalam masa kerugian, itu menandakan seorang muslim wajib mempelajari ilmu. Kemudian ilal ladzina amanu wa amilus solihati, kemudian yang ini dimasukkan ke dalam kedua, yaitu mengamalkan ilmu tadi. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Kesabaran itu yang terakhir, karena itu yang keempat, sabar dalam mendakwakan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ya, Syekhul Islam ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini juga menukil perkataan Imam Syafi'i tadi. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, maka itu sudah mencukupi. Kemudian berikutnya, waqala Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ilmi qabla al-qawli wa amal. Pintu ilmu, bab ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Wadalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu. Quran surat Muhammad ayat ke-19. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Inilah awal pembahasan dari kitab Usul Salasa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Barakallahu fikum.